Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel cerita horor. Untuk kisah kali ini yang berjudul Rumah Bekas Pembantaian. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Kita simak ceritanya. Cerita ini aku alami saat menjadi ketua angkatan di jurusanku. Kami saat itu sedang membuat acara malam keakraban. Kami menginap bareng di sebuah rumah yang kami sewa. Tadinya hampir saja aku tidak bisa berangkat. Hujan terus dengan deras, sementara malam sudah tiba. Aku melirik jam tanganku. Pukul 7 malam, keluhku. Aku melirik Ozzy, si pemilik kamar kos yang aku pakai untuk berteduh. Dia pun tanpa gelisah karena tidak juga bisa pergi ke tempat acara. Bagaimanapun, kami harus berangkat ke sana. Apalagi aku adalah ketua angkatan. Apa jadinya kalau ketua angkatan tidak hadir di acara yang sengaja dibuat untuk kami, para panitia senior jurusan? Akhirnya dengan nekat, kami menembus hujan dengan menggunakan motor bertiga. Aku, Ozzy, dan Iman. Pelindung kami hanya jaket tebal saja. Lagi pula, jika kecepatannya cukup tinggi, kami akan sampai ke lokasi dalam 10 menit saja. Perjalanan menuju rumah tempat acara malam keakraban ternyata cukup mencengkam. Kami melewati jalanan kecil yang sebelah kiri kanannya adalah pohon jambu. Jujur, aku merasa sedikit takut. Aku ingin cepat sampai di lokasi, keluhku dalam hati. Dan untunglah, tak lama kami menemukan rumah-rumah kembali. Berarti tempat tujuan kami tidak jauh lagi. Benar saja, akhirnya di sebelah kiri kami menemukan rumah dengan banyak motor terparkir. Untuk menegaskan, dia depannya berkibar bendera jurusanku. Dengan lega, aku memarkir motor dan masuk ke dalam. Kedua temanku masuk terlebih dahulu. Tubuhku basah kuyup. Aku mencoba membuka sepatu agar tidak membuat becek bagian dalam rumah. Saat sedang sibuk membuka sepatu, dua adik kelas keluar rumah dengan wajah kusut. Sumpah, kerasa banget Mi. Kepala aku langsung panas, ujar salah satu dari mereka. Penasaran, aku langsung bertanya, ada apa sih? Tapi mereka hanya memandangku dengan wajah kebingungan dan hanya menggelengkan kepala. Aku akhirnya hanya mengangkat bahu dan masuk ke dalam rumah. Saat masuk rumah, itulah aku mulai mengerti apa yang dua adik kelasku keluhkan. Rumah itu terasa pengap, sesak. Tapi sesaknya tidak biasa, bukan seperti karena udara tipis. Aku merasakan juga sedih dan sakit. Hanya karena tampak tidak ada alasan jelas, aku tidak terlalu memikirkannya. Saat masuk, aku melihat dua pintu setelah ruang tamu. Satu pintu tertutup, satu pintu terbuka. Dari pintu tertutup itu, aku mendengar suara tawa Faisal, teman sekelasku. Suara tawanya memang khas. Aku lalu mendekati pintu itu dan mengetuknya. Tok, tok, tok. Dari dalam terdengar jawaban. Siapa? Masuk saja. Aku lalu membuka pintu dan ruangan itu kosong. Di dalamnya tidak ada siapapun. Padahal
Padahal tadi jelas sekali ada seorang menjawab. Perasaanku sangat tidak enak. Akhirnya, aku meninggalkan ruangan itu. Aku akhirnya berjalan ke ruang tengah melewati pintu yang terbuka. Ternyata di dalamnya sudah banyak anak jurusanku yang hadir. Rupanya acara juga sudah dimulai karena mereka sedang menonton penampilan akustik. Aku segera menyalami sebagian orang-orang di sana dan meminta maaf karena datang terlambat. Saat itu, aku menyadari Faisal tidak ada. Karena penasaran, aku bertanya kepada Herman. Kayaknya sih Faisal nggak akan datang. Dia tadi telepon, katanya kejebak hujan. Jawab Herman santai. Tapi itu cukup membuatku terkejut. Hah? Faisal tidak datang karena terjebak hujan. Jadi tadi suara tawa siapa yang kudengar dari dalam ruang kosong? Aku bertanya cemas dalam hati. Sudahlah, mungkin tadi aku salah dengar. Hiburku pada diri sendiri. Tak lama, tubuhku mulai menggigil. Ini karena bajuku masih basah dan aku ingin sekali buang air kecil. Aku memandang berkeliling dan mencari kamar mandi. Oh, ternyata kamar mandi itu ada di ruangan sebelah. Akhirnya, aku berjalan ke kamar sebelah dan masuk ke kamar mandi yang ada di dalamnya. Kamar mandi itu tampak normal, ukurannya tidak terlalu lebar, tapi panjang. Di dalamnya ada bathtub, kloset, dan shower. Air tampak mengalir dari shower memenuhi bathtub. Selain itu, tidak apa-apa lagi di sana. Tapi, aku merasakan sesuatu. Bulu kuduku merinding. Aku memutuskan untuk keluar dari kamar mandi itu. Saat membalikkan badan, ekor mataku melihat sesuatu terbaring di dalam bathtub itu. Itu tampak seperti sosok makhluk yang terbalut kain putih, lusuh. Aku memberanikan diri untuk melihat ke arah bathtub. Ternyata tidak ada apa-apa. Perasaanku lega sekali, namun ini tidak mengurungkan niatku untuk buru-buru keluar dari kamar mandi dan kembali ke ruang tengah. Beberapa jam kemudian acara selesai dan aku sempat lupa dengan kejadian di kamar mandi tadi. Anak-anak jurusanku sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Aku sendiri lebih memilih mencari udara segar dan berjalan perlahan menuju kolam. Dari jauh, aku dapat melihat sebatang pohon yang ada di pinggir kolam tersebut. Entah kenapa, seperti ada yang menarik rasa ingin tahuku. Pandanganku pun terus mengarah ke pohon itu. Astaga, badanku mendadak kaku. Aku melihat sesosok putih. Badanku mulai bergetar. Tiba-tiba, aku mengingat sesosok yang ada di kamar mandi tadi. Makhluk itu diam di bawah pohon itu. Itu pocong. Dengan gemetar dan sisa tenaga, aku kembali ke ruang tengah dan mengambil posisi tidur meringkuk di antara teman-teman yang sudah tidur terlebih dahulu. Besok paginya, aku menceritakan semua kepada temanku, Haris. Lalu Haris menceritakan semuanya. Ternyata seluruh anggota keluarga penghuni rumah ini tewas dibantai oleh perampok beberapa tahun yang lalu. Cerita pun selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.